Sebelum menerapkan otorisasi token, langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buat validasi loginnya, supaya nanti kita bisa mendapatkan token. Maka pada kelas pengguna underscore model, silahkan tambahkan function baru, berikan nama login. Sama seperti login pada umumnya, maka terdapat dua validasi, yaitu username dan password. Sehingga pada function login silahkan tambahkan parameter username dan password. Kemudian kita tambahkan baris kode untuk validasi login pada tabel pengguna berdasarkan parameter username dan parameter password. Jangan lupa juga tambahkan return value yang berisi data hasil validasi login. Langkah yang kedua, silahkan buka kembali kelas controller pengguna, kemudian tambahkan function login post. Di dalam function login post, tambahkan baris kode untuk mengisikan parameter username dan nama seperti yang dibutuhkan oleh function login di dalam kelas model. Apabila parameter sudah diisikan, maka langkah selanjutnya adalah kita panggil function login yang ada di kelas model. Jika sudah, kita akan set response yang nantinya akan ditampilkan atau diberikan kepada klien. Jika datanya kosong atau loginnya gagal, maka tampilkan respon status suksesnya bernilai false gitu ya, dan juga tampilkan pesan username atau passwordnya salah. Kalian juga bisa menambahkan error code seperti contoh berikut ini. Namun, jika loginnya berhasil, maka kita akan mengakses ke kelas JWT atau jwt_helper.php tadi gitu ya. Kita akan instan ke sana karena kita membutuhkan function encode dan decode token, di mana kedua function itu dimiliki oleh kelas JWT. Selanjutnya, kita set sebuah secret key. Value secret key ini bebas asalkan merupakan kombinasi huruf dan angka. Dan juga stringnya ini agak panjang, supaya nanti mudah diakses oleh orang lain. Jika secret key-nya sudah kita deklarasikan, langkah selanjutnya adalah kita deklarasikan payload-nya. Karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, payload ini berisi informasi yang akan disubmit via token. Misalkan pada bagian ini, payload kita akan tambahkan data username, nama, level, waktu login, dan juga expired login. Untuk expired loginnya, saya akan ambilkan 30 menit setelah waktu login. Maka deklarasi payloadnya seperti berikut ini.
Jika sudah, kita set respon yang berisi status sukses bernilai true, kemudian pesan loginnya sukses gitu ya. Kalian juga dapat menambahkan data user yang login. Kemudian untuk tokennya, kita akan generate menggunakan function encode yang dimiliki oleh JWT atau JWT_helper seperti berikut ini. Langkah selanjutnya, kita buat function untuk melakukan pengecekan apakah tokennya sesuai atau tidak. Untuk functionnya, saya berikan nama token check. Di dalam function token check, terdapat baris kode untuk mengambil token yang berasal dari header bagian authorize. Bisa dilihat pada Postman seperti berikut. Jika tokennya tidak kosong, maka kita akan ambil string token yang kedua. Karena jika dilihat pada bagian authorize terdapat tambahan string bearer. String bearer ini tidak kita gunakan, sehingga yang kita akses hanya tokennya saja, atau string yang kedua. Berarti secara indexing kita menggunakan indeks yang pertama. Selanjutnya, kita instance kelas JWT-nya. Kemudian kita deklarasikan secret key yang bisa kita copy paste dari function login post. Kalau sudah kita deklarasikan instance maupun secret key-nya, langkah selanjutnya adalah kita tambahkan proses decode. Function decode ini sudah ada di kelas JWT, tinggal kita panggil saja. Karena memungkinkan ada kesalahan, maka kita berikan error handling berupa try catch. Di bagian catch-nya, kita tambahkan pesan atau response yang berisi status suksesnya bernilai false, kemudian pesannya berisi token tidak valid. Kalian juga bisa menambahkan error code ataupun informasi yang lainnya. Jika function token check sudah kita tambahkan ke dalam controller pengguna, maka kita tinggal panggil saja, karena di sini sudah ada fasilitas untuk generate tokennya dan juga untuk cek tokennya. Maka langkah selanjutnya adalah kita panggil function token check ini ke dalam function get, post, put, dan juga delete. Nah, ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalkan
Untuk menampilkan data mahasiswa, user harus punya token terlebih dahulu, maka di sini kita panggil function token check. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita tambahkan seperti ini. Kita panggil function token check. Kita lakukan hal yang sama untuk function yang lainnya. Jadi misalkan ketika ingin menambahkan data pengguna baru, kita tidak bisa sembarangan menambahkan data, tapi kita harus cek dulu tokennya benar nggak, dia punya token atau tidak. Maka kita panggil function token check. Begitu pula untuk function put dan juga delete. Kita tambahkan untuk pemanggilan function token check. Kita buka kembali Postman, kemudian kita jalankan fungsi get pengguna. Di bagian respon, kita bisa melihat pesan yang ditampilkan adalah token tidak valid. Alasannya adalah di function get pengguna, kita sudah tambahkan baris kode untuk pemanggilan function token check. Sehingga untuk mengakses data pengguna, kita harus memiliki token. Untuk mendapatkan token, kita harus login terlebih dahulu. Maka kita tambahkan collection login, kemudian kita tambahkan metode post untuk pemanggilan function login post yang sudah kita deklarasikan pada controller pengguna. Kita masukkan username dan password sesuai dengan data yang ada di tabel pengguna. Kemudian kita jalankan fungsinya. Jika username dan passwordnya benar, maka kita akan mendapatkan token untuk mengakses function get. Setelah kita mendapatkan token, kita buka kembali function get, kemudian di tab auto raise kita ganti tipenya menjadi bearer token, dan kita masukkan tokennya tadi. Kemudian kita klik button send, maka teman-teman bisa lihat di bagian response tidak lagi menampilkan pesan token tidak valid, tapi akan menampilkan data pengguna. Begitu pula dengan function post. Untuk menambahkan data pengguna baru, maka kita harus menginputkan token terlebih dahulu. Jika kita tidak memiliki token, maka penambahan data pengguna baru tidak dapat dilakukan. Namun, jika kita sudah memiliki token dan token tersebut benar, maka penambahan data baru dapat dilakukan. Begitu pula dengan function put. Untuk mengubah data pengguna, maka kita harus memiliki token. Karena function put yang kita deklarasikan di controller pengguna, sudah ada pemanggilan function token check. Sehingga untuk melakukan perubahan data, kita harus memiliki token. Function delete juga sama, kita harus memiliki token untuk dapat menghapus data pengguna. Jika kita tidak memiliki token, maka proses hapus data pengguna tidak dapat dilakukan. Ditandai dengan di bagian respon akan muncul pesan token tidak valid. Itulah langkah-langkah implementasi JSON Web Token pada REST API yang sudah kita develop sebelumnya, mulai dari validasi login sampai dengan generate token, serta pengecekan token apakah benar atau tidak. Dengan adanya JSON Web Token, maka untuk mengakses function yang ada di REST API harus ada otorisasi dalam bentuk token. Jika ada pertanyaan terkait dengan JSON Web Token maupun implementasinya, kita akan diskusi lebih lanjut via Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum.